Assalamualaikum pemirsa, kita coba bertemu dalam mengunduh ilmu di mana saja kita berada. Di antara yang sekarang kita coba menggali ilmu kesehatan dengan cara herbal, yaitu membuat minuman beras kencur. Minuman beras kencur ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Untuk itu, singkatnya kita harus paham dulu bahan-bahannya ya. Yang pertama ini bisa kita lihat ya. Ini kita sediakan gula pasir 5 sendok makan saja. Lalu yang keduanya kita pakai garam halus 1 sendok teh saja. Kemudian ditambah lagi gula aren 125 gram atau 1 ons seperempat ya. Terus jahe geprek 3 ruas aja. Jadi jahenya ini sudah dibersihkan, panjangnya 3 ruas saja, lalu kita geprek. Jangan terlalu lembut, asal dekat aja. Berikutnya adalah kencurnya nih. Bahan utamanya kencur 100 gram. Ini juga sudah dapat direndam, dibersihkan. Kulitnya jangan dibuang ya, karena banyak mengandung mineral, mengandung vitamin dan zat-zat lain yang kita sangat butuhkan. Jadi diiris, dibersihkan lalu diiris 100 gram saja. Kemudian berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita rendam kurang lebih 6 jam, kemudian ditiriskan. Ini kita butuh 100 gram saja. Lalu ini air mentahnya 2 liter. Dan yang terakhir adalah air matang 200 ml saja. Nah, inilah bahan-bahannya. Baiklah, untuk itu kita siapkan ya. Berikutnya pemirsa, air mentah yang tadi 2 liter kita masak hingga nanti mendidih. Jadi dalam air ini kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Jahe geprek kita masukkan. Kemudian gula arennya kita masukkan juga. Kemudian gula pasirnya ini juga secukupnya ya pemirsa. Jika yang suka dengan rasanya begitu manis ya tambahkan. Kalau tidak begitu suka manis ya kurangi. Dan ini adalah garam halusnya. Tunggu hingga sampai mendidih ya. Demikian pemirsa. Dan kita aduk-aduk terus biar nanti kalau hasilnya itu tidak ada aroma gosongnya. Jadi sering diaduk ya sampai mendidih ya pemirsa ya. Oke, kita beralih ke proses berikutnya ya. Untuk membuat racikan dari kencurnya. Baik, kita pindah tempat. Jangan lupa ya diaduk-aduk terus. Ini rebusan jahe, gula aren, gula putih dan garamnya ya. Diaduk-aduk terus sampai mendidih dan tidak gosong. Ya, sampai mendidih ya pemirsa. Lihat tuh udah mendidih sekali tuh ya. Tapi jangan lupa cicipin, barangkali manisnya kurang manis. Asik, pas ya? Pas. Coba Bu Aninya juga sekali lagi cicipinnya Bu Ani. Sedikit aja. Oke, kita angkat ya untuk disaring ya. Berikutnya pemirsa, kita membuat blenderan racikan dari beras kencur yang sudah direndam selama 6 jam dan ditiriskan. Masukkan dalam blender ya sampai bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Lalu masukkan kencurnya juga yang sudah dapat ngebersihkan dan sudah diiris-iris tipis biar tidak terlalu berat mesin blendernya ya. Nah, selanjutnya agar lebih cepat proses penghalusannya, masukkan air matang ya. Ini
ini air matang yang 200 ml itu. Masukkan air matangnya 200 ml. Dan kemudian tutup yang rapat. Setel dulu dengan putaran yang rendah dulu. Ya, sudah bunyi ya. Ya, sudah bunyi. Maaf ya, kami tidak mempromosikan merek blender ini ya. Ini hanya sekedar contoh alat yang kita gunakan saja. Terus sampai halus ya. Sampai halus. Sampai halus. Kita saring ya pemirsa, biar yang bagian yang halusnya saja yang kita gunakan, sisa ampasnya atau ada barangkali ada kotoran-kotorannya itu tidak terbawa. Oke, sudah siap. Nah, dan selanjutnya kita masukkan hasil blenderan kencur sama beras tadi dan disaring juga. Kita saring juga. Kita saring lagi, dicampurkan dengan hasil masakan gula merah dan jahe tadi. Siap ya. Terus dikocok-kocok biar yang halusnya keluar, yang lembutnya keluar, sampahnya, ampasnya tersisa. Oke. Diaduk-aduk biar tercampur rata atau homogen. Kemudian cicipin. Oh. Rasanya gimana ya? Apa rasa stroberi atau rasa beras kencur ya? Nikmat banget. Nikmat banget. Nah, boleh nyicipin semuanya boleh. Ya untuk yang kedua kalinya cicip lagi. Belinya di toko. Di toko banyak. itu makanan ada, bahan makanan. Oke. Kita sudah lakukan tahapan demi tahapan dan sampai ke tahap akhir ini pendinginan, dan ini sudah kondisi dingin. Barulah kita masukkan ke dalam botol kemasan ya. Kita masukkan dalam botol kemasan. Ini harusnya pakai corong ya guys, tapi corongnya ada yang pinjam belum dibalikin. Jadi ya kita sebisanya lah, ini pasti bisa. Namanya juga rumahan. Udah om. Nah, segitu. Cukup segini aja ya pemirsa ya. Ya isi lagi ya. Betul. Ya, kita isikan perlahan-lahan.
nekat dulu lah orang ngerti. Kita habiskan ya pemirsa semua hasil racikan kita, masukkan dalam botol kemasan sampai habis. Jangan sampai ada yang tersisa kecuali ampasnya ya. Sampai habis ya pemirsa. Ini kalau sudah sampai habis itu nanti kita kalkulasi ya. Kita kalkulasi ini kurang lebih dalam satu resep ini bisa jadi 12 botol. Jadi 12 botol. Kalau kita kalkulasi bahan-bahannya ini mulai dari 100 gram kencur itu hanya Rp6.000. Kemudian jahenya 3 ruas paling Rp1.000. Lalu gula arennya 125 gram itu sekitar Rp7.000. Sedikit air panas, kemudian 100 gram beras ini Rp1.600. Gula pasirnya 3 sendok makan paling Rp1.000. Garamnya 1 sendok teh paling juga Rp1.500. Kemudian botol nih, botol kemasannya ini yang satu lusin itu Rp11.000. Ini kalau dijumlahkan ini hanya Rp28.100 pemirsa. Untuk modalnya Rp28.100. Nah gasnya nggak dihitung tuh, soalnya gasnya nyatu dengan masakan sehari-hari kita. Jadi kita nebeng aja gratisan. Nah ini jadi 12 botol begini. Umumnya di perumahan, di sekitar perumahan kami itu satu botol gini itu harganya Rp10.000. Jadi yang 12 botol itu Rp120.000. Modal tadi kita pakai hanya Rp28.100. Kalau kita bulatkan misalnya untuk transport belanja ke sana sini Rp50.000 lah. Habis Rp50.000, dari Rp120.000 kita masih punya keuntungan Rp70.000. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat, bisa untuk menambah kreativitas, inovasi di industri perumahan atau industri untuk menambah penghasilan. Mudah-mudahan bermanfaat, minimal untuk kesehatan tubuh kita dan keluarga bisa terjaga. Sampai di sini dulu. Jika